of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Winar Fadlika dengan NIM 201025127 dari kelas 4A. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Kowiyah MPD. Saya dari kelompok 3 yang mendapatkan materi pelajaran tentang matematika. Yuk sama-sama kita simak video ini yang berjudul Bilangan Bulat, Penjumlahan dan Pengurangan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kalian semua yang ada di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelumnya, saya mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian bilangan bulat? Apa? Iya, betul. Jadi teman-teman, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari satu, bilangan asli. Bilangan asli di dalamnya terdapat bilangan bulat positif yang selalu berada di kanan 0. Contoh angkanya seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua ada bilangan cacah. Bilangan cacah contoh angkanya angka 0. Selanjutnya yang ketiga bilangan bulat negatif. Biasanya selalu berada di kiri angka 0. Contoh angkanya seperti -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Sampai sini kalian paham tidak? Alhamdulillah, kita lanjut ya. Nah teman-teman, setelah kita memahami materi tentang pengertian bilangan bulat, sekarang kita akan lanjut ke materi tentang mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti kita menuliskan secara urut bilangan mulai dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada yang tahu tidak bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Apa? Belum? Oke, tidak apa-apa ya. Saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Cara yang pertama, kalau kita mengurutkan bilangan mulai dari yang terbesar, berarti kita harus mulai dari kanan 0. Contohnya seperti 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1. Ada yang tahu tidak setelah negatif 1? Apa? Negatif 2. Iya, betul, negatif 2. Nah, cara yang selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Berarti kita harus mulai dari kiri 0. Contohnya seperti negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Ada yang tahu setelah 1? Apa? 2. Iya, betul. 2 ya teman-teman. Nah, sampai sini kalian paham tidak? Alhamdulillah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita memahami pengertian dan cara mengurutkan bilangan bulat, sekarang kita akan lanjut ke materi membandingkan bilangan bulat. Langsung saja kalian dengarkan peraturannya ya. Peraturan yang pertama, kalau lebih dari simbolnya ada di poin yang pertama, berarti bilangannya ada di kanan 0. Selanjutnya, yang kedua, kalau kurang dari simbolnya ada di poin yang kedua, berarti bilangannya ada di kiri 0. Selanjutnya, kalau sama dengan simbolnya ada di poin yang ketiga, berarti bilangannya sama ya atau tetap. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, 5.1. Ada yang tahu tidak jawabannya? Iya, betul.
5 lebih besar dari 1. Jadi, simbolnya ada di poin yang pertama. Soal yang kedua. Negatif 3, titik, titik, positif 3. Ada yang tahu tidak jawabannya? Iya, betul. Kurang dari ya. Kenapa? Karena negatif 3 lebih kecil dari positif 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 1, titik, titik, 1. Ada yang tahu tidak jawabannya? Iya, betul. Sama dengan ya simbolnya, karena nilainya tetap dan sama. Oke, sampai sini kalian paham? Alhamdulillah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian bilangan bulat, cara mengurutkan bilangan bulat, dan cara membandingkan bilangan bulat. Sekarang, sebelum kalian mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, saya akan menyebutkan peraturan menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan alat peraga papan perjalanan melalui syair lagu. Kalian simak dan dengarkan ya. Ayo semua kita belajar hitung bilangan bulat. Kalau ke kanan semakin besar, kalau ke kiri semakin kecil. Kalau sejenis yuk dilanjutkan, kalau berbeda yuk balik badan. Penjumlahan yuk kita maju, pengurangan yuk kita mundur. Nah teman-teman, tadi kalian semua sudah mendengarkan peraturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui syair lagu untuk alat peraga papan perjalanan. Nah, untuk kesimpulan dari lagu tersebut, yang pertama, kalau ke kanan berarti angkanya semakin besar, dan kalau ke kiri berarti angkanya semakin kecil. Kalau penjumlahan berarti kita harus maju, dan kalau pengurangan berarti kita harus mundur. Nah, kalau sejenis berarti dilanjutkan. Maksudnya sejenis berarti positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Selanjutnya, kalau berbeda berarti kita harus balik badan. Maksudnya berbeda di sini berarti angka yang satunya positif dan angka keduanya negatif atau sebaliknya. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini kalian paham? Alhamdulillah, kita akan lanjut mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan alat peraga papan perjalanan. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat 5 soal ya. Langsung saja kita kerjakan menggunakan alat peraga papan perjalanan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama ada positif 5 ditambah positif 2. Nah, langkah pertama kita harus jalan menuju angka positif 5 dimulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kedua kita harus lihat angka keduanya. Angka keduanya yaitu positif 2. Nah, tadi angka pertama positif dan angka kedua positif berarti mereka sejenis ya. Kalau sejenis berarti apa? Dilanjutkan? Iya, betul, dilanjutkan 2 angka ya dengan cara maju karena penjumlahan. 1, 2 menghasilkan angka positif 7. Start lagi dari angka 0. Soal yang kedua yaitu positif 6 ditambah negatif 4. Nah, kita harus jalan menuju angka positif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita lihat angka kedua yaitu negatif 4. Nah, tadi angka pertamanya positif dan angka keduanya negatif. Berarti tidak sejenis ya. Kalau tidak sejenis berarti apa? Balik badan, iya betul. Kita balik badan dan maju sebanyak 4 angka karena penjumlahan ya. 1,
1, 2, 3, 4 menghasilkan positif 2. Oke, kita mulai start lagi dari 0 ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Ada negatif 2 ditambah positif 3. Berarti kita harus jalan menuju angka negatif 2. 1, 2. Kita lihat angka kedua yaitu positif 3. Nah, tadi angka pertamanya negatif, angka keduanya positif. Berarti tidak sejenis. Kalau tidak sejenis berarti apa tadi? Balik badan. Iya, betul. Kita balik badan dan maju 3 angka ya, karena penjumlahan. 1, 2, 3 menghasilkan positif 1. Kita start lagi dari 0 ya. Soal yang keempat yaitu negatif 6 dikurang positif 3. Langkah pertama kita harus jalan menuju angka negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka yang kedua yaitu positif 3. Nah, tadi angka pertamanya negatif dan angka keduanya positif. Berarti mereka tidak sejenis. Kalau tidak sejenis berarti apa? Balik badan. Iya, betul. Balik badan dan mundur sebanyak 3 angka. Kenapa? Karena pengurangan. 1, 2, 3 menghasilkan negatif 9. Start lagi dari 0 ya. Soal yang kelima yaitu positif 4 dikurang negatif 5. Langkah yang pertama kita harus jalan menuju angka positif 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat angka keduanya yaitu negatif 5. Nah, tadi angka pertama positif dan angka kedua negatif. Berarti mereka tidak sejenis. Kalau tidak sejenis tadi apa? Balik badan. Iya, betul. Kita balik badan dan mundur ya. Sebanyak 5 angka. Kenapa mundur? Karena pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5 menghasilkan positif 9. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kita sudah selesai ya teman-teman. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Some things are not the same as they were a year ago.